Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari keempat. Di hari keempat ini nanti kita akan lanjutkan kalimat ya teman-teman. Nah cuman hari ini bukan susunannya, maksudnya bukan komposisinya. Hari ini kita akan belajar tentang susunannya atau struktur kalimat yang agak nyeleneh atau unik ya. Namanya adalah inversion. Oke, kita langsung saja teman-teman. Apa sih inversion itu atau inversi itu apa sih teman-teman? Nah, jadi inversi itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat ya. Jadi kalau kalimat itu kan sebelumnya yang kita pelajari itu kan urutannya harus subjek dulu baru predikat. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau di inversi ini urutannya nanti dibalik kalimatnya. Jadi bukan subjek dulu baru predikat, tapi predikat dulu baru subjek atau ada bagian dari predikat dulu yang pindah sebelumnya subjek. Intinya sebelumnya subjek itu ada bagian dari predikat gitu, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya inversi ini bukan bentuk kalimat yang jarang-jarang banget dalam bahasa Inggris karena sebenarnya kita sering tidak sadar mendengarkan susunan inversi dalam bahasa Inggris ini ya. Nah, terutama dalam sehari-hari inversi ini dipakai di kalimat tanya. Oke, jadi bentuk kalimat tanya itu bentuk kalimatnya adalah apa namanya? Bentuk inversi. Jadi atau bisa dibilang gini, teman-teman. Kalimat tanya itu salah satu contoh susunan kalimat inversi. Nah, tapi cara menginversi kurang lebih semuanya hampir sama, gitu ya. Nah, untuk menginversi ini, teman-teman harus perhatikan predikat yang dipakai dulu. Oke, jadi kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja seperti ini ya. Contohnya adalah Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Jadi Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu kan subjek dulu baru predikat, makanya ditutup pakai titik, teman-teman. Nah, nanti kalau kita mau jadikan kalimat tanya atau harus diinversi ya, isnya ini teman-teman bisa langsung pindah ke sebelumnya subjek karena dia kan nggak punya arti, teman-teman. Jadi nggak apa-apa langsung dipindah sebelumnya subjek. Nah, jadinya nanti is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Seperti itu. Gitu ya. Tapi jangan lupa ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan pun apakah Lukas Pacioli, Bapak Akuntansi dan Pembukuan seperti itu. Nah, is-nya ini juga saya tipe ya, teman-teman. I-nya itu harus besar karena harus capitalize karena berada di awal kalimat seperti itu. Nah, itu kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja ya. Jadi bisa teman-teman langsung pindah sebelumnya subjek. Tapi kalau predikatnya bukan to be, teman-teman ya. Jadi predikatnya itu kata kerja tunggal tapi membutuhkan objek atau dan membutuhkan objek. Itu tidak bisa menggunakan cara ini. Misalnya seperti ini, teman-teman. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra. Gitu ya. Nah, invented ini tidak bisa teman-teman langsung pindah sebelumnya Louis Braille. Alasannya tadi karena invent itu kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan invented ini kalau teman-teman taruh di depan sendiri, Louis Braille ini nanti akan berubah menjadi objeknya invented karena terletak di setelahnya kata kerja yang butuh objek. Nah, kita nanti malah kehilangan subjek, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa langsung dipindah kayak to be tadi nggak bisa. Nah, terus bagaimana kita menginversinya atau membalik susunan subjek predikatnya? Nah, ini teman-teman harus pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam kata kerja tunggal, entah itu verb 1, verb SIS atau verb 2, itu di dalamnya ada auxiliary yang melebur. Jadi di dalamnya jadi satu gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam verb 1 itu ada kombinasi atau peleburan dari auxiliary do dengan verb satu juga. Jadi verb maknanya gitu, verb asli gitu. Nanti jadinya verb satu atau verb satu itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kata kerjanya itu adalah verb SIS. Nah, sebenarnya di dalamnya itu ada peleburan das dan juga verb satu, teman-teman. Kemudian kalau misalnya predikatnya itu adalah verb 2, sebenarnya di dalamnya ada peleburan did diikuti oleh verb satu. Nah, nanti yang teman-teman pindahkan di sebelumnya subjek itu cukup do, does, did-nya saja. Sedangkan verb satunya atau gandengan auxiliary do-nya itu nanti pindahkan, maksud saya tetap di setelah subjeknya. Jadi nanti misalnya nih, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Kalau dijadikan kalimatannya, karena ini verb 2 ya teman-teman, maka pakainya did. Jadinya, did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Ditutup pakai tanda tanya
Jadi artinya nanti apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat kalau predikatnya itu membutuhkan objek dan dia kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu nggak pakai auxiliary sebelumnya ya teman-teman. Nah itu nanti dipisahin dulu, do, does atau didnya tergantung kata kerja tersebut. Apakah verb satu, apakah verb SIS atau verb 2. Dan pasti balik ke verb satu ya kalau pakai do, does, did teman-teman. Karena memang sudah gandengan. Auxiliary do, does sama did itu gandengannya verb satu. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau sudah ada auxiliary yang terpisah, teman-teman? Misalnya ya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan sudah ada auxiliary yang terpisah, teman-teman ya. Maka kalau ada seperti ini, cukup auxiliary yang paling depan atau satu auxiliary yang pertama ini, teman-teman pindahkan langsung ke sebelumnya subjek. Ya, untuk sisanya misalnya ada auxiliary lagi, katakanlah being di situ, being brought, itu nanti teman-teman letakkan di setelahnya subjeknya. Gitu ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, hanya auxiliary yang paling depan, jadi cukup satu saja auxiliary ya, teman-teman, yang bisa dipindah sebelumnya subjek seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalimat ini kalau dijadikan inversi atau kalimat tanya menjadi was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Tutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah cara menginversi. Saya ulang lagi, teman-teman. Cara menginversi harus teman-teman perhatikan predikatnya. Kalau to be langsung dipindah sebelum subjek nggak masalah. Ya, kalau misalnya kata kerja tunggal dan dia butuh objek, pisahkan dulu do, does, did-nya. Ya, baru yang dipindah ke depan do, does, did-nya, verb satunya terletak di setelah subjek. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah memang terpisah alias tidak lebur seperti ini, was verb 3 ya, teman-teman. Nah, cukup auxiliary pertama kali atau satu auxiliary saja yang teman-teman boleh pindah di sebelumnya subjek seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi semua cara menginversi sama. Jadi saya pakai contoh yang paling gampang yaitu kalimat tanya. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya di soal structure TOEFL. Ya, artinya predikatnya itu tidak akan pernah muncul di awal kalimat, teman-teman. Jadi pasti ada sesuatu di sebelum predikat subjek ini nanti. Kalau di soal structure TOEFL, ya, makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus kapan kita harus menginversi subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL? Ada 5 penanda, teman-teman ya. Kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu kalau di soal structure TOEFL ada 5 penanda atau kapannya itu tergantung ada 5 ini atau tidak. Ya, kalau ada salah satu dari 5 ini, maka diinversi ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama itu adanya there. Jadi sebenarnya there itu artinya adalah di sana. Dia adalah keterangan tempat. Biasanya keterangan tempat itu letaknya di paling belakang kalimat. Contoh ya, teman-teman. A big alligator lives there. Kalau diartikan seekor aligator besar tinggal di sana atau menghuni tempat itu atau tinggal di situ, gitu ya. Nah, itu kan urutannya masih subjek predikat karena there-nya memang letaknya masih di belakang. Tapi ketika there ini kita pindah di paling depan sendiri alias di sebelumnya subjek ya, dan tidak ada koma setelahnya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Ya, harus diinversi dengan predikatnya. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada predikat lives, subjeknya adalah a big alligator seperti itu. Nah, mungkin saya pengen cek nih ke teman-teman nih. Ada yang tahu dalam ada yang tahu bahasa Inggrisnya ada seseorang atau someone gitu ya. Eh ada seseorang bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? There is someone. There is someone. Betul sekali, Miss. There is someone. Nice. Kemudian saya rubah nih, bukan ada seseorang, tapi ada banyak sekali orang, ada banyak orang. Nah, bahasa Inggrisnya gimana? There are many people. Betul sekali, Miss Kari. Jadi, there are many people. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, itu sama-sama di depan sendiri pakainya there, ya kan? There is someone, there are many, sorry, many people, teman-teman.
Nah, cuman yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Kenapa? Karena subjeknya beda. Yang atas itu subjeknya someone. Ya, di setelahnya isnya itu. Yang bawah subjeknya many people, banyak ya, makanya pakainya are. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, cuman ada pengecualian ya untuk apa namanya inversi yang pakai there ini. Jadi tidak selalu harus teman-teman cek dulu kata ganti yang dipakai atau subjeknya yang dipakai. Maaf, bukan kata ganti. Subjek yang dipakai apa? Karena subjek kan ada dua pilihan. Teman-teman boleh pakai kata benda atau noun, boleh juga kata ganti atau pronoun. Nah, kalau subjeknya kata benda seperti ini ya, teman-teman, maka bisa atau diinversi, harus diinversi. Tapi kalau subjek yang dipakai adalah I, you, they, we, he, she, sama it, intinya kata ganti atau subjek pronoun gitu ya. Kata ganti yang tempatnya di subjek, maka inversi ini tidak bisa dipakai. Walaupun ada there di mana-mana gitu ya. Misalnya di belakang atau di akhir, tetap nggak boleh diinversi teman-teman. Harus urut subjek dulu baru predikat. Contoh ya, misal nih saya bilang I work there. Saya bekerja di sana. Nah, itu kan there-nya masih belakang ya. Ketika there ini dipindah ke depan sendiri atau sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya pun, urutannya tetap I work. Jadinya, there I work. Di sanalah saya bekerja. Gitu ya, teman-teman. Karena subjeknya menggunakan I, you, they, we, he, she, it. There you go. There he is. There it is. There they are. Nah, jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Karena subjeknya I atau you atau they atau we atau he atau she atau it. Seperti itu. Nah, itu penanda inversi yang pertama ya, teman-teman. Ketika ada there yang dipindah di paling depan sebelum kata benda di subjek seperti itu. Nanti subjeknya harus ngambek gitu. Jadi ikutan ngambek dan apa namanya tukar tempat sama predikat seperti itu. Oke, lanjut ke jenis atau apa penanda inversi yang kedua, teman-teman, yaitu adverb of place atau keterangan tempat. Nah, there tadi kan sebenarnya keterangan tempat ya, teman-teman. Nah, tapi bedanya adalah there itu adalah indefinite. Jadi di sananya di mana nggak jelas gitu ya. Nah, kalau adverb of place yang ini yang jelas, teman-teman. Misalnya di belakang rumah saya, misalnya di dekat danau itu, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah keterangan tempat yang saya maksud jelas. Sama, teman-teman. Keterangan tempat ini umumnya tempatnya di belakang ya. Contohnya seperti ini. A massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung tersebut atau palung itu. Gitu ya. Nah, kalau ada keterangan in that trench atau di dalam palung itu, kita pindah di paling depan sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya nanti akan berubah menjadi in that trench lives a massive shark. Jadi keterangan tempatnya dulu, predikat kemudian dan subjek setelahnya. Gitu ya. Nah, ini kebetulan kata kerjanya tidak butuh objek. Lives itu artinya hidup atau tinggal, teman-teman. Tidak perlu objek. Ya, makanya kalau ada kata benda setelahnya itu bukan objek, itu adalah subjeknya yang dibalik seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi ke penanda ketiga. Penanda ketiga ini paling sering muncul di soal structure TOEFL, terutama yang resmi dari ITS yang dipakai untuk LPDP, teman-teman ya. Nah, negative adverb itu artinya adalah keterangan yang maknanya negatif. Ya, contohnya keterangan yang maknanya negatif itu misalnya ada seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly ever. Artinya sama-sama tidak, sorry, jarang. Artinya jarang, teman-teman. Jadi jarang itu dianggap keterangan, tapi memiliki makna atau konotasinya itu negatif. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan negative adverb ini, kalau tempatnya masih di setelah subjek atau di tengah-tengah kalimat atau di akhir bahkan ya, nggak masalah, nggak perlu diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau misalnya seldom ini, teman-teman pindah di sebelum subjek ya, di paling depan, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau di situ, teman-teman. Dia pindah dengan predikat atau diinversi. Ya, jadi ini kalau misalnya seldom kita pindah ke depan dan tanpa koma setelahnya, jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, ini karena kata kerjanya butuh objek ya, teman-teman. Maka dipisahkan dulu do does did-nya. Nah, kebetulan tadi verb satu maka yang dipisah do-nya. Ya, jadi auxiliary do, kemudian subjek, kemudian verb-nya. Seperti itu. Kenapa kok diinversi? Karena ada negative adverb yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Kemudian selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ini, ada juga teman-teman. Misalnya,
only in, only for, dan seterusnya. Jadi kalau ada keterangan apapun ya teman-teman, misalnya in this place misalnya, atau for our institution misalnya. Nah kalau sebelumnya ditambahkan only, jadi only in this place atau only for our institution misalnya ya teman-teman, itu jadi negatif. Jadi keterangan apapun kalau sebelumnya ditambahkan only, dianggap menjadi kalimat itu negatif teman-teman. Ya, dan ini tidak terbatas pada ini ya, bisa saja conjunction subject predikat itu bisa menjadi keterangan waktu misalnya ya teman-teman, atau keterangan apapun lah. Nanti kita akan pelajari hari ke-10, tapi saya ingin menekankan teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang tes resmi dalam waktu dekat dan menemukan ada misalnya when itu kan conjunction teman-teman, setelahnya ada subjek predikat, terus sebelumnya when itu ada kata only-nya, itu dianggap sebagai negatif juga CSP-nya, seperti itu. Nah, dan kalau menemukan ini keterangan yang ada only-nya ini sebelumnya dan dipindah sebelumnya subjek atau di paling depan, gak ada koma setelahnya, itulah penanda inversi. Jadi tapi predikatnya teman-teman balik. Nah, selain only in, only for itu kita punya little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time langsung, not once tidak pernah. Gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya ya teman-teman, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Jadi kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Kalau ini masih urut ya, karena ke tempatnya bukan di paling depan. Nah, tapi kalau only in the Arctic ini kita pindah di sebelum subjek dan tidak kita kasih koma setelahnya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Ya, dia mau tuker sama bagian dari predikat ini. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Hanya di Arktik saja kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, sebelum subjek ada auxiliary can, setelahnya verbnya itu find. Jadi auxiliary verb itu kan predikat. Di tengah-tengahnya kesempilan subjek. Ini namanya inversi, teman-teman. Itu ya. Kemudian berikutnya ada lagi misalnya under no circumstances atau on no condition, artinya sama ya, mereka artinya adalah pokoknya jangan atau tidak boleh. Ada juga in no way artinya tidak mungkin. Kemudian not only bla 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 but subject predikat. Kemudian ada no sooner than bla 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 seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contohnya ini saya pakai yang atas sendiri ya, walaupun ini tidak dipakai di structure, tapi saya pengen berikan ke teman-teman karena ini agak agak jelimet teman-teman ya. Jadi you should not open the box misalnya. Kalau diartikan kamu tidak boleh membuka kotak itu. Ya, di sini ada negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif, yaitu not itu teman-teman. Ya kan? Nah, cuma not ini tidak bisa langsung dipindah di sebelum subjek you ini ya. Karena not ini unik teman-teman ya, terutama ketika dia menjelaskan predikat seperti ini. Kan dia menjelaskan should-nya ya, should not open, atau menjelaskan open itu ya, dia menjelaskan predikat teman-teman. Nah, not itu kalau menjelaskan predikat dia selalu jadi satu atau nempel sama auxiliary-nya. Oke, jadi kalau not ini kita mau pindah ke depan sendiri, nggak bisa cuma not. Should-nya juga harus ikut. Nah, masalahnya adalah kalau should-nya ikut dipindah langsung ke sebelum subjek, nanti jadi kalimat tanya, artinya jadi berubah. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita mau jadikan inversi tanpa merubah arti atau pesan, notnya ini kita carikan yang artinya sama dulu ya, teman-teman. Yang artinya pokoknya jangan atau tidak boleh gitu ya, yaitu antara antara yang dua ini. Oke, boleh pakai under no circumstances ataupun on no condition. Pindah ke sebelum subjek, teman-teman. Gitu ya. Terus nggak ada koma setelahnya, nanti you sama should-nya ini kita balik. Jadinya, under no circumstances should you open the box. Artinya sama. Pokoknya jangan kamu sampai membuka kotak itu. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian barisan-barisan terakhir untuk negative adverb, misalnya teman-teman ya, ada kata nowhere, artinya tak dimanapun. Ada juga not until. Nah, teman-teman harus ini ya, harus mengetahui bahwa until ini punya dua kelas kata, teman-teman. Dia punya kelas kata preposisi, artinya setelahnya harus diikuti kata benda dulu. Biasanya kata benda waktu, entah tahun, tanggal, entah peristiwa sejarah dan lain-lain gitu ya. Atau until ini juga memiliki kelas kata conjunction, teman-teman. Artinya pun juga sama, sama-sama hingga atau sampai gitu ya. Nah, kalau misalnya until ini dia adalah yang conjunction,
Setelahnya nanti pasti ada subjeknya. Dan kalau ada subjek pasti ada predikat. Jadi harus dimasukkan dulu subjek sama predikat. Baru kan kalau ada conjunction selain verb voice harus ada subjek predikat lagi kan. Nah subjek predikat lagi yang kedua ya itu nanti yang diinversi seperti itu. Cuman yang paling umum untuk not until ini adalah yang dia preposition teman-teman. Jadi yang bukan sulit yang tadi saya sampaikan di akhir tadi ya. Jadi yang lebih enak itu yang pertama yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Dia cuman preposisi terus diikuti kata benda aja. Nanti setelahnya tidak ada komanya baru inversi seperti itu. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi dan yang terakhir adalah conjunction nor. Nah, conjunction nor ini agak beda, teman-teman, agak lain ya daripada conjunction fanboys yang lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang dulu itu notice atau sadar ketika kita membahas conjunction, terutama yang fanboys ya, itu nornya saya warnai biru sendiri. Yang lain itu warnanya saya buat merah. Ya kan? Nah, sebenarnya ada maksudnya itu bukan karena saya pengen biar kelihatan alay gitu ya, teman-teman. No. Ada maksudnya. Maksudnya adalah sebenarnya nor itu memiliki penggunaan yang unik atau yang berbeda, teman-teman. Yaitu fanboys nor ini ketika menghubungkan dua subjek dua predikat, teman-teman ya. Itu nanti subjek predikat yang kedua atau setelahnya nornya ini nanti harus diinversi. Jadi harus dibalik predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya mungkin saya pakai yang paling sering dulu ya, pakai not until teman-teman. Jadinya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, jadi predikatnya was exposed. Subjeknya the Great Sphinx of Giza. Nah, kenapa ditaruh di tengah atau diinversi ya? Ada predikat sebelumnya karena sebelumnya ada not until bla 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 ini, teman-teman. Keterangan yang maknanya negatif. Gitu ya. Nanti kalau diartikan baru setelah abad ke-20 Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan ke publik kalau diartikan seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Nah, ini jangan dihafal, boleh teman-teman foto nggak apa-apa, atau kalau teman-teman screenshot dulu nggak apa-apa. Nanti mohon setelah kelas selesai sambil teman-teman mereview rekamannya, mohon nanti teman-teman catat yang sudah teman-teman pahami, terutama vocab-vocab seperti ini dicatat teman-teman. Karena kalau nggak dicatat pasti lupa atau hilang. Saya rasa sudah difoto ya atau di screenshot ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penanda nomor 4, teman-teman, yaitu komparatif atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai more than. Nah, teman-teman fokus ke than-nya ya. Jadi setelahnya than itu boleh teman-teman inversi nggak apa-apa. Tidak pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman jangan kaget setelahnya than kok ada predikat dulu baru subjek. It's alright, boleh teman-teman. Ya, walaupun subjek predikat pun atau urut juga boleh. Ataupun cuma diikuti benda yang dibandingkan. Misalnya seperti ini, teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya dan itu kan cuma diikuti kata benda saja. Ini bukan subjek, bukan predikat berarti ya. Dibilang subjek itu kata benda ketika ada predikatnya, teman-teman. Setelahnya ya, atau sebelumnya kalau diinversi. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa dibilang subjek. Ini hanya kata benda fungsinya sebagai apa, Sir? Fungsinya adalah sebagai objek dari preposisi then. Ini jadi keterangan, teman-teman. Ya, jadi then itu juga punya kelas kata preposisi. Nah, then juga punya kelas kata conjunction. Artinya setelahnya boleh diikuti subjek predikat. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet is. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Gitu ya. Nah, atau then itu kan conjunction ya, setelahnya harus subjek predikat. Ini kalau mau diinversi setelahnya then itu juga boleh, teman-teman, nggak masalah. Jadi penanda yang keempat ini paling fleksibel ya. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than is our planet. Nah, setelahnya then itu ada predikat is baru subjeknya our planet atau dibalik gitu ya, nggak masalah. Seperti ini juga boleh. Artinya sama tiga-tiganya ya, cuman yang paling bawah itu lebih formal seperti itu. Nah, itu tadi keempat, sorry, ada satu lagi teman-teman, hampir lupa saya. Nah, yang terakhir adalah ketika ada verb ing atau verb 3 biasanya agak panjang, ada tambah-tambahan setelahnya ya, atau kita biasanya nyebutnya participle phrase, teman-teman ya. Jadi kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Bentuknya kalau nggak verb ing ya verb 3. Nanti ada embel-embel setelahnya agak panjang seperti itu. Dan kalau mereka ini dipindah di paling depan kalimat alias di sebelumnya subjek lah gitu ya, maka terus nggak ada koma setelahnya maka subjeknya nggak mau ketemu, harus diinversi teman-teman. Contoh yang urut dulu ya, ini yang urut dulu teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal.
Himalaya itu berada atau terletak, teman-teman, di antara Cina dan Nepal, misalnya ya. Nah, itu ada located sampai Nepal itu. Kalau teman-teman mau pindah di sebelum Himalaya boleh ya. Nah, tapi nanti kalau nggak ada komanya, Himalaya sama isnya itu kita balik. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikatnya dulu baru subjek. Verb ing pun juga sama, teman-teman ya. Misalnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya berada di antara Cina dan Nepal. Nah, ini kalau kita pindah di paling depan ya, jadinya nanti lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi jangan dihafal. Saran saya nanti ketika teman-teman ada waktu luang, mohon di review rekamannya, rekap gitu ya. Catat apapun yang teman-teman sudah pahami. Kalau yang belum paham ditanyakan dulu, nanti terus kalau sudah paham dicatat ya. Baru nanti ke latihan untuk memperkuat pemahaman seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang kita pelajari hari ini atau inversi ya, teman-teman. Misalnya seperti ini saya ambilkan dari buku Longman. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, ya. Jadi cari kata kerja yang bisa jadi predikat di situ sama sekali tidak ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, kalimat bukan hanya butuh predikat saja, juga harus membutuhkan subjek. Maka teman-teman harus cari adakah subjek di situ. Nah, ternyata juga tidak ada kata benda lepas, teman-teman. Artinya belum ada subjek ya. Itu kata bendanya semuanya pakai preposisi tuh. On the second level of the parking lot. Itu kan kata benda terus ada of-nya, ada on-nya itu jadi keterangan. Ya, keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti kita kehilangan subjek predikat. Tapi teman-teman jangan buru-buru nyari subjek predikat. Ya, kenapa, Sir? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat itu agak aneh, teman-teman. Nggak biasa gitu ya. Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Ini teman-teman wajib cek dulu sebelumnya titik-titik itu apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, kalau kita cek on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai dua dari tempat parkir itu kan keterangan tempat, teman-teman. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, ya, maka ini adalah penanda inversi nomor 2. Maka teman-teman harus inversi. Jadi bukan subjek predikat, tapi predikatnya dulu baru subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang alfa itu memang predikat dulu, Mister Jufri, yaitu is itu ya, betul sekali itu predikat dulu ya. Cuman subjeknya nggak ada. Empty itu artinya kosong, teman-teman. Dia kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Ya kan? Materi kita hari pertama. Jadi yang alfa sama yang bravo sudah pasti salah, alasannya sama, tidak ada subjeknya. Ya, kita juga butuh subjek. Kalau yang Charlie kita cek di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Berarti subjek dulu baru predikat. Padahal kita butuhnya tadi yang dibalik atau yang diinversi, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Nah, berarti yang Charlie tidak bisa karena urutannya tertukar atau terbalik. Jawaban yang benar adalah yang delta. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruangan kosong seperti itu. Itu ya. Nah, itu contoh pertama, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, di situ ada kata kerja yang akhirannya ed, teman-teman. Ya kan? Nah, kemarin kita sudah belajar kalau kata kerja yang akhirannya ed itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Ya kan? Dan ini nggak bisa kita tentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 menggunakan cara yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Loh gimana Sir? Berarti percuma dong belajar kemarin? Tidak teman-teman ya. Ini masalahnya adalah di kata kerja yang dipakai. Nah sekali lagi vocab itu banyak sekali dalam bahasa Inggris ya. Makanya selalu saya sampaikan ke teman-teman. Catat kalau dapat vocab baru. Nah jadi stop ini memiliki dua makna teman-teman. Kemarin kan untuk mengetahui aktif sama pasif itu kan harus tahu maknanya dulu. Ya kan? Nah stop ini memiliki dua makna. Yaitu makna transitif atau yang butuh objek.
Nah, nanti maknanya adalah menghentikan. Itu yang butuh objek, teman-teman. Ya, jadi menghentikan. Sebentar. Sorry, teman-teman. Menghentikan. Nah, dia juga punya arti yang kedua, yaitu intransitif atau yang tidak boleh dikasih objek. Artinya nanti menjadi berhenti. Nah, karena dia memiliki dua arti yang apa teman bervariasi, maksudnya yang beda banget ya. Satu yang butuh objek, satunya tidak butuh objek. Kita nggak bisa menggunakan materi kemarin. Karena syaratnya kita bisa mengetahui kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek dari maknanya, teman-teman. Ya, terus kalau dari maknanya kita sudah tahu apakah butuh objek atau tidak butuh objek, baru ya kalau sudah misalnya nih butuh objek, ada objeknya nggak? Kalau nggak ada pasif, kalau ada berarti aktif. Nah, tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek itu sudah pasti aktif. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, terus gimana caranya kita bisa tahu apakah dia verb 2 atau verb 3, apakah dia aktif atau pasif dengan menggunakan materi atau teori penggunaan verb 2 dan verb 3, teman-teman. Ini kita bahas di hari pertama tapi secara tidak langsung ya. Nah, jadi verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat dan kalau teman-teman cek di bab auxiliary ya, di materi auxiliary atau kata kerja bantu tidak ada auxiliary yang gandengannya itu verb 2. Verb 2 itu dan verb SIS ya, teman-teman. Jadi verb 2 sama verb SIS tidak boleh pakai auxiliary sebelumnya. Oke, mereka hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat seperti itu. Sedangkan verb 3 itu bukan predikat. Supaya dia jadi predikat sebelumnya harus dikasih auxiliary. Nah, jadi cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, teman-teman ngintip di pilihan A, B, C, D. Ada auxiliary-nya enggak? Kalau ada berarti ya verb 3 nanti ya. Kalau enggak ada auxiliary di pilihan ganda berarti itu verb 2 ya. Nah, di pilihan ganda kalau kita cek di situ ada modal ya, auxiliary dari keluarganya modal yaitu will. Kemudian setelahnya juga ada auxiliary dari keluarganya to be yaitu be, teman-teman. Kemudian yang Bravo juga sama saja. Charlie juga sama aja. Delta juga sama aja. Nah, karena ada auxiliary-nya yang nantinya kita taruh di titik-titik, tidak mungkin verb yang stop ini adalah verb 2 karena verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary. Nanti nggak ada jawabannya dong kalau ini verb 2. Salah semua jawabannya kan gitu, teman-teman. Kan nggak mungkin kalau salah semua ya. Berarti ini adalah verb 3. Supaya verb 3 jadi predikat ya teman-teman harus carikan auxiliary karena kita belum punya predikat tadi teman-teman ya di kalimat ini. Jadi PR teman-teman atau apa namanya tugas teman-teman di sini mencarikan auxiliary untuk verb 3 ini ya supaya jadi predikat. Dan teman-teman harus ingat ya auxiliary yang bisa setelahnya diikuti verb 3 hanyalah dua. Kalau nggak to be nanti jadi pasif ya. Yang kedua adalah have artinya sudah tapi nanti aktif ya teman-teman. Kalau have nanti aktif. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi apakah sudah ada subjeknya atau belum di kalimat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada kata benda lepas teman-teman ya. Itu kata bendanya terikat sama preposisi in, kata benda situations ini. Otomatis ini adalah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita kehilangan subjek. Ya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek auxiliary. Ya, kenapa, Sir? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat dan sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Teman-teman wajib curigation ya. Wajib curiga, teman-teman. Ada apa di situ? Siapa tahu itu adalah penanda inversion. Kalau kita cek di paling depan ternyata betul sekali di situ ada kata only in. Keterangan apapun ya teman-teman, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan apapun, keterangan itu banyak banget. Kalau sebelumnya ketambahan only, keterangan apapun itu dianggap menjadi negatif konotasinya. Ya, dan kalau diletakkan di sebelum subjek, dia menjadi penanda inversi nomor 3. Nah, karena ada penanda inversi, maka harus teman-teman inversi. Jadi jangan cari yang urutannya subjek dulu baru auxiliary, tapi cari yang auxiliary dulu baru subjek. Tapi teman-teman harus ingat ya, tadi kita membahas kalimat tanya tadi, teman-teman. Auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek cukup satu saja, auxiliary yang paling depan saja. Ya, karena di sini ada lebih dari satu auxiliary, teman-teman. Oke, jadi auxiliary dulu satu sebelumnya subjek, kemudian subjek, kemudian auxiliary satunya baru verb. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman?
Dan saya lihat di chat teman-teman sudah menjawab yaitu yang delta. Betul sekali. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing process, kemudian diikuti auxiliary lagi be dan verbnya adalah stopped. Seperti itu. Ya, betul. Jawabannya yang delta maksud saya. Maaf, teman-teman. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan seperti itu. Itu ya. Kemudian contoh terakhir teman-teman. Caranya sama. Nah sebenarnya kalau ini nggak perlu lama-lama sih teman-teman ya. Ini materi kita hari kedua. Jadi ada bab di TOEFL structure itu yang setelahnya tidak boleh teman-teman inversi atau lawan dari inversi. Kalau menemukan kelas kata ini, setelahnya wajib subjek dulu baru predikat. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu kelas kata conjunction atau konektor yang dibuat dari conjunction. 5W1H kan kita anggap conjunction ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction apapun selain nor ya, kalau nor itu memang agak nyeleneh, teman-teman. Ya. Nah, conjunction apapun selain nor, oke. Kemudian setelahnya kan harus diikuti subjek predikat kan. Nah, itu harus urut subjek dulu baru predikat, jangan diinversi. Oke, nah berarti jawabannya yang mana teman-teman? A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Betul sekali Miss Shanti. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, subjeknya he, predikatnya adalah did. Seperti itu. Itu ya. Jadi nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it maksud saya. Saya malah baca yang alpha hampiran ya. Ya yang alpha itu memang kita mendengarnya enak. Mungkin why did he do it? Karena apa? Karena itu kalimat tanya dipakai sehari-hari dalam kalimat tanya, teman-teman. Ya kan? Sedangkan di soal struktur TOEFL tidak pernah ada tanda tanya, pasti ditutup pakai titik. Makanya yang alfa pasti salah. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu juga inversi nggak bisa. Kalau yang Delta kehilangan subjek, kita juga butuh subjek tadi ya, bukan cuman predikat saja. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau diartikan, pengacara tadi atau pengacara itu menanyai kliennya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh ditanyakan, boleh di sebentar, apakah teman-teman bisa unmute? Boleh, bisa di-unmute teman-teman. Boleh di-unmute ya kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan. Sepertinya tidak ada. Oke deh, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman ya. Sebentar. Ada pertanyaan nih dari Mister Jufri. Contoh ketiga ini apakah inversi ya, Mister? Maaf, belum terlalu mudeng. Nah, inversi itu apa sih, Mister? Masih ingat ya? Atau teman-teman yang lain boleh tuh bantu. Tadi inversi itu apa? Predikat didahulukan daripada subjek. Oke, jadi pembalikan subjek predikat. Predikat didahulukan sebelumnya subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, yang ketiga ini tadi diinversi nggak? Hmm. Yang ketiga tadi jawabannya yang mana teman-teman? Masa udah lupa nih? Baru baru selesai loh. Masa udah lupa? Tadi C. yang Charlie kan diinversi nggak? Yang Charlie itu teman-teman? Enggak. Tidak Tidak. diinversi ya. Jadi saya ingin menjelaskan ke teman-teman Tentu. supaya teman-teman lebih berhati-hati. Maksudnya ketika menemukan conjunction sudah pasti setelahnya jangan diinversi. Jadi kenapa saya berikan? Karena ini adalah lawan dari inversi teman-teman. Oke, jadi cara cepatnya, cara gampangnya itu, oh nemu conjunction, berarti setelahnya tidak boleh inversi. Kalau ada pilihan yang inversi sudah pasti salah. Ya, takutnya teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL. Kan itu kan kalau di penggunaan sehari-hari kan kata tanya ya, teman-teman. Sedangkan di soal structure TOEFL nggak ada tanda tanya. Jadi kalau menemukan seperti ini, urutkan subjek dulu baru predikat. Karena ini kita anggap sebagai conjunction. Dan conjunction itu materi kita hari kedua. Setelahnya tidak boleh diinversi. Subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction ya, teman-teman. Hanya conjunction nor yang setelahnya itu harus diinversi ketika dia menghubungkan dua SP. Jadi misalnya SP nor kemudian PS seperti itu. Predikat dulu baru subjek. Gitu ya, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain.
Sepertinya aman ya. Ingin bertanya Oh, sangat boleh, Mas. eh, Silakan, Mas Nur. terkait kata tanya yang di tengah kalimat seperti ini kan nggak ada kata apa tanda tanyanya yang di akhir. Berarti itu bisa dipastikan eh, apa verbnya itu subjek dulu baru verb gitu ya, Sat? Betul. Predikat. Iya, boleh dibilang subjek dulu baru verb, tapi verb yang predikat ya. Betul, Mas. Jadi subjek dulu baru predikat, seperti itu. Kalau ada conjunction ya, karena conjunction itu aturannya memang sudah fix, teman-teman. Bentuk setelahnya harus kalimat baru atau kalimat lagi, subjek predikat lagi, seperti itu. Berarti kalau to be juga kayak gitu, Sir. Kayak I ask you why you are beautiful. Kayak gitu, benar nggak, Sir? Oke, mari kita cek ya, Miss. Nah, untuk teman-teman pengen tahu nih, misalnya eh saya pengen tahu, Sir, ungkapan ini tuh urutannya gimana ya? Nah, kita dengarkan langsung dari mereka biar teman-teman lebih yakin ya, biar teman-teman, oh ini bukan buatan Mister P, bukan karangan Mister P. Oke, kita cek teman-teman ya. Kita tadi mendengar I asked him, misalnya ya, I asked him. Kita cari why gini aja. Nanti kita lihat setelahnya. Oke, itu urutannya bagaimana? Sebentar, teman-teman. Nah, ini nggak ada setelahnya, nggak ada subjek predikatnya. Sebentar, saya ingin share sound juga supaya teman-teman sambil melatih listening dikit-dikit ya. Nanti nanti walaupun kita ada bagian listening sendiri, tapi nggak apa-apa, kita latihan dikit-dikit. Kita dengarkan contoh-contohnya, teman-teman. Misalnya seperti ini. And I asked him why we were finding, Ini ya, coba kita dengarkan lagi. and I asked him why we were finding shark's teeth so far inland. And I asked him why we were finding shark's teeth. And I asked him why we were. Nah, ini dia bilangnya I asked them why we were finding shark's teeth in bla 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 tadi ya. Dan ini kalau diartikan, saya menanyainya kenapa kita sedang mencari giginya hiu. Kalau diartikan seperti itu. Coba lagi ya, teman. Jadi itu urutannya yang perlu yang pengen saya tekankan urutannya di situ. Setelahnya why itu bukan were, teman-teman. Tapi subjeknya dulu, baru predikatnya. Ya, karena ada conjunction, urutannya subjek, predikat. Seperti itu. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, saya menanyai teman saya, kenapa kita mencari giginya hiu? Itu saya tidak butuh pertanyaan dari yang saya ajak ngomong. Misalnya saya ngajak ngomong sama teman-teman nih, terus saya bilang ke teman-teman, saya kemarin menanyai teman saya, kenapa kita sedang mencari gigi hiu? Nah, berarti saya tidak membutuhkan jawaban dari teman-teman. Itulah alasan kenapa conjunction, sorry, 5W1H kalau di dalam kalimat itu bukan kata tanya. Nah, kalau kata tanya atau pertanyaan kan butuh jawaban ya, teman-teman. Sedangkan kalau saya bilang ke teman-teman, saya menanyai teman saya kemarin, kenapa kita mencari-cari gigi di gigi hiu di sini, misalnya seperti atau di sana, misalnya gitu. Nah, berarti itu saya tidak membutuhkan jawaban dari teman-teman, hanya memberitahu saja seperti itu. Contoh lagi, teman-teman, kita dengarkan ya, supaya lebih valid. Semakin banyak, semakin contoh, semakin banyak contoh, semakin valid gitu. Kita dengarkan dulu. And when I asked him why, he said, because. And I asked him why he did it, and I asked him why he did it, and I asked him why he did it, and I asked him why he did it. Dapat ya, teman-teman? And I asked him why he did it. Why he did it. Seperti itu. Jadi saya menanyainya kenapa dia melakukan itu. Sama kayak yang dicontoh tadi. Seperti itu, Miss. Maaf, Sir, kalau susunan kalimatnya seperti ini, saya nggak peduli. Sorry, gimana, Miss? Ini Sir agak panjang, maaf. Saya nggak peduli apakah kamu marah atau enggak, saya tetap melakukannya gitu, Sir. Jadi, Oh, tapi maksudnya. ada kata apa? Oke. Jadi saya tidak peduli, bahasa Inggrisnya adalah I don't care. I don't care. Apakah di sini di tengah pakainya boleh pakai whether, boleh pakai if ya, teman-teman? Boleh pakai whether, boleh pakai if. Apakah saya tidak peduli apakah apa tadi, Miss? Apakah Apakah kamu marah atau enggak, saya Oh, tetap oke. melakukannya. Oke, I don't care whether if you are angry, you are angry, boleh dikasih or not itu nggak apa-apa, teman-teman. Nggak juga nggak apa-apa ya. Or not itu hanya tambahan kalau untuk whether sama if yang artinya apakah.
Nah, dikasih titik dulu. Ini dua kalimat tadi. I don't care whether if you're angry or not. Nah, terus setelahnya diikuti gimana tadi, Bis? Saya tidak peduli kamu marah atau tidak. Terus? Saya tetap melakukan. Oke. I insist on doing that. Sorry, sorry teman-teman. Kepencet-pencet ya. On doing that. Nah, seperti ini, Miss. Jadi, I don't care whether if you're angry or not. I insist on doing that. Seperti itu. Oh, berarti nggak pakai kata tanya what ya, Sir? Kalau what itu artinya bukan apakah ya, teman-teman. Artinya adalah apa yang. Contohnya, saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Nah, itu baru pakainya what. I don't care what you're saying. I don't care what you say. I don't care what you tell me. Misalnya seperti itu. Jadi beda arti, Mas. Kalau artinya apa yang itu adalah what ya, siapa yang itu who. Tapi kalau apakah itu pakainya whether atau if. Karena jawabannya pun beda. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, apakah kamu lapar? Jawabannya nanti gimana, teman-teman? Bebas. Misalnya saya teman-teman nih, saya tanya ke teman-teman nih, eh, apakah kamu lapar? Jawabannya gimana, teman-teman nanti? Yes, I'm hungry. That's right. Jawabannya yes, no. Yes, I am. Atau no, I'm not. Ya kan? Nah, tapi kalau pertanyaannya apa yang, nggak bisa kita jawab ya atau tidak. Apa yang sedang kamu makan? Ya. Kan gak enak, teman-teman. Ya kan? Masa tanyanya apa yang, jawabannya ya atau tidak. Itu beda. Penggunaan 5W1 hanya juga, bukan 5W1H kalau kita pakai apakah. Ya, pakainya do, does, did tadi. Atau pokoknya auxiliary. Biasanya taruh di depan. Gitu. Are you hungry? No, I'm not. Gitu ya. Tapi itu artinya apakah. Tapi kalau apa yang kamu makan? What are you eating? Nah, nanti jawabannya harus berupa kata benda karena pertanyaannya what gitu. Jadi I am eating misalnya I'm eating a cake, misalnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Maaf, Sir. Boleh, silahkan Miss Apri. Ya. Kalau tadi kan katanya Sir, pertanyaannya itu are you hungry menggunakan kata are. Kalau semisal kita menggunakan kata do itu salah ya, Sir? Do you hungry gitu ya? Ya. Heeh. Nggak bisa, Wes. Jadi auxiliary itu harus dikasih kata kerja setelahnya. Sedangkan hungry itu bukan kata kerja, Wes. Nggak ada hungrying, hungried, hungrys itu nggak ada. Jadi hungry itu adalah kata sifat. Jadi nggak bisa pakainya do. Sama kayak kita bilang misalnya, bagaimana kabarmu hari ini? How are you today? Kita nggak bisa. Kalau fine itu bisa sih pakai I do fine itu bisa, teman-teman. I'm doing fine juga bisa. Gimana ya? Atau misalnya kita bilangnya, tapi I'm doing fine itu do-nya bukan auxiliary ya, teman-teman. Itu kata kerja asli, kata kerja murni gitu. Contohnya adalah Are you hungry? Apakah kamu lapar? Kita nggak bisa jawab I do hungry. Jawabannya I am hungry. Seperti itu. Sesuai materi kita hari pertama, kalimat itu harus ada predikatnya. Dan predikat itu dibuat dari 4 itu dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Kalau nggak verb satu, verb SES. Kalau nggak gitu verb 2. Kalau nggak gitu auxiliary verb. Ya. Nah, kalau misalnya pesan yang kita sampaikan itu tidak ada kata kerjanya, maka dicarikan kata kerja yang tidak punya arti. Hanya buat syarat aja supaya ada predikatnya. Nah, kata kerja yang nggak punya arti itu namanya to be tadi. Ya, tapi itu bukan auxiliary ya, teman-teman. Kalau to be dia berdiri sendiri. Contohnya I am fine, I am hungry itu M-nya bukan auxiliary. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nanya sir, Mohon maaf, gimana, Mister? nanya sir, itu Boleh, kan boleh. Mm-mm. saat itu ada conjunction berupa why. Betul, Berarti setelah why itu kalimat baru ya sir. Seperti he betul. did. Mm-mm. Betul sekali, Mister. Betul ya? Betul, Berarti itu jadi subjek, itu jadi predikat ya sir. betul sekali. Dan pertanyaannya, Mister Fatih? Udah, itu Oh, ingin hanya itu saja mengkonfirmasi sir. aja ya, oke. Ya Ya. sir. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih dari pernyataan saya. Sekarang saya coba cek ya. Did-nya ini auxiliary bukan, teman-teman?
Did-nya itu auxiliary bukan? Tadi yang saya menjelaskan to be tadi ya. Nah, tapi did bukan to be, tapi keluarga juga, tapi bukan keluarganya to be, teman-teman. Jadi keluarga auxiliary, auxiliary kan ada 4 tuh. Salah satunya do dash did. Salah satunya lagi to be is am are was were. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, did di sini ini auxiliary atau bukan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Mr. Ari. Bukan, no, dia adalah kata kerja murni. Nah, bagaimana Mr. Ari ya bisa tahu kalau itu bukan auxiliary, Mister, tapi kata kerja murni? Bagaimana Mister bisa tahunya? Atau apa sih yang disebut dengan auxiliary? Atau cara kita mengetahui auxiliary gimana? Kok teman-teman bisa tahu itu bukan auxiliary? Ada kata it sir di situ. Jadi dia objek, jadi membutuhkan kata kerja. Betul sekali. Jadi did-nya itu setelahnya nggak ada kata kerja lain, ya kan? Auxiliary itu harus ada kata kerja setelahnya, teman-teman. Kalau misalnya do das did harus verb 1. Kalau misalnya to be, kalau nggak verb ing ya verb 3. Seperti itu. Kalau dari keluarganya have harus verb 3. Ya, kalau dari keluarganya modal harus verb 1 setelahnya. Nah, sedangkan did ini setelahnya tidak ada kata kerja lain. Berarti did inilah yang jadi kata kerja inti. Dia bukan auxiliary. Seperti itu. Gitu ya. Jadi did di sini artinya pun beda dengan did yang di auxiliary. Did di sini artinya melakukan. Sedangkan did yang di auxiliary contohnya I did not take your money misalnya. Nah, did not take itu artinya tidak mengambil. Didnya nggak punya arti, hanya buat syarat saja. Karena predikat kalau di not kan, dinegatifkan harus pakai auxiliary sebelumnya tadi. Jadi nggak bisa kita bilang I not took your money yesterday, nggak bisa. Jadi bisanya I did not take your money yesterday, misalnya seperti itu. Nah, itu baru auxiliary, tapi yang ini bukan, teman-teman. Ini kata kerja asli. Gitu ya. Nah, kita sambil mereview tadi. Jadi pertanyaan yang hari ini kayaknya nggak ada, teman-teman ya. Tadi itu hanya mereview saja materi-materi kita hari pertama, hari kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal kalau gitu ya. Untuk mengecek apakah teman-teman tuntas untuk materi kita hari ini atau ada pertanyaan nanti yang akan timbul. Oke, untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor. Silahkan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan nanti kita bahas bersama. Jangan takut salah, nanti kita bahas bareng teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Oke deh, kalau gitu kita bahas bersama ya teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada, berarti kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada, teman-teman. There itu kata keterangan ya, nggak bisa jadi subjek. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri, apalagi sebelumnya nggak ada komanya, maka teman-teman wajib cek dulu ada apa sebelumnya. Dan memang betul di situ ada there, penanda inversi nomor 1. Ya, yang dipindah ke depan sendiri, nggak ada koma setelahnya, maka harus diinversi atau dibalik, teman-teman. Nah, jadi cari yang predikatnya dulu. Nah, di situ jadinya ada subjek yang jatuh di setelahnya predikatnya nanti. Ya kan, teman-teman? Nah, di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma dua, yaitu is sama are, teman-teman. Yang alpha itu to verb 1 nggak bisa jadi predikat, yang Charlie itu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat, ya kan? Nah, sekarang bedanya is sama are adalah is dipakai ketika subjeknya tunggal, satu. Are dipakai ketika subjeknya banyak, lebih dari satu. Misalnya 2, 3, 4, sampai ribuan, sampai jutaan, miliaran gitu ya. Nah, di situ ada kata approximately 195 countries. Ada maksudnya sekitar 995 negara. Nah, 195 kan lebih dari satu ya, otomatis jauh banget gitu ya, teman-teman. Otomatis itu jamak, countries-nya ada S-nya. Jadi yang benar adalah yang delta. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, there are approximately 195 countries in the world. Jadi ada sekitar 195 negara di dunia. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Good start. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja. Nah, di situ sama sekali belum ada teman-teman ya. Kata kerja sebagai predikat dan karena kalimat selalu butuh predikat ya harus dicarikan. Subjeknya di situ, nah subjeknya juga belum ada. Subjek kalau letaknya di tengah kalimat, maka teman-teman harus cek sebelumnya ada apa. Apalagi nggak ada koma tuh di situ. Nah, ternyata benar sekali itu keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat itu kalau dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi cari yang diinversi. Yang alfa di situ ada predikat ya are diikuti verb 3, subjeknya adalah historic sites. Nah, kemungkinan jawabannya alfa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Bravo ada subjek tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Kita juga butuh predikat. Yang Charlie subjek predikatnya tidak diinversi, nggak bisa. Yang Delta, nah ini juga inversi teman-teman ya. Dia pasif, nggak harusnya kan pasif nggak boleh punya objek. Nah berarti kata benda setelahnya ini bukan objek tapi subjek, gitu ya. Nah yang Delta ini juga kemungkinan bisa teman-teman, karena pasif itu bisa aja unik gitu ya. Kalau kita lihat, nah petunjuk teman-teman ternyata ada di dalam soal. Di dalam soal itu ada N ya, di subjeknya ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan yang sama teman-teman. Karena setelahnya ada subjek, maka di sini juga harus diakhiri oleh subjek. Ya, subjeknya dijadikan satu di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada N teman-teman ya, tidak ada lanjutan ini, misalnya titik setelah titik-titik ini, maka jawabannya yang alfa. Oke, tapi gara-gara ada N ini yang mengharuskan setara ya, maka jawaban yang benar adalah yang delta. Ya, jadi yang alfa tidak bisa karena maaf teman-teman. Karena urutannya seperti itu. Karena di situ ada fanboys ya. Nah, nanti kalau dibaca in the southern portion of Indiana are historic sites and limestone caves atau ditambah located juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau diartikan di bagian selatannya Indiana eh, ada atau terletak eh, situs-situs sejarah atau situs-situs kuno, situs tua gitu ya, dan gua-gua yang terbuat dari kapur atau sejenisnya gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf teman-teman, saya lupa menyalakan mic saya. Jadi waktunya sudah habis, mari kita cek bersama. Ada jawaban Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sebenarnya ini cara cepat ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan cara subjek predikat, mencari yang dari awal agak lama tadi ya teman-teman. Ketika teman-teman menemukan di paling depan ada not until the, kemudian tidak ada koma sama sekali, fix langsung cari yang diinversi. Oke, nah karena ini yang saya pakai ketika saya tes. Ketika ada not until itu sudah pasti, dan not until ini paling sering teman-teman dipakai di soal structure TOEFL terutama yang resmi gitu ya. Atau kalau cara menggunakan cara yang kita pelajari tadi yang kita baru kenalan ya teman-teman, itu bisa pelan-pelan. Jadi not until the goat rise, di situ belum ada predikat sama sekali, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, subjeknya juga belum ada. Subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman harus pastikan ya, ada apa sebelumnya? Siapa tahu itu penanda inversi. Ternyata betul saja ada not until the, itu kan penanda inversi nomor 3, negative adverb teman-teman. Kalau ada negative adverb dipindah di depan sendiri ya, maka maksudnya sebelumnya subjek dan tidak ada komanya, maka harus diinversi subjek predikatnya menjadi predikat subjek.
Nah, berarti jawabannya yang benar hati-hati ya teman-teman. Ini kata kerja yang dipakai ternyata adalah occurred. Nah, occur itu adalah kata kerja yang tidak boleh dikasih objek. Otomatis dia hanya bisa aktif. Oke. Nah, di sini karena saya melihat ada occurred ketemu sama was, itu adalah pemborosan. Gitu ya. Kita cek satu-satu aja. Yang alpha di situ ada conjunction, padahal teman-teman. Padahal subjek dan juga predikatnya cuman satu, nggak bisa. Yang alpha salahnya di conjunctionnya dan tidak diinversi gitu ya. Nanti kalau ditaruh di sini subjek predikatnya harus diinversi, conjunction harus hilang. Kalau yang berapa? Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Occur itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Materi kita kemarin tentang pasif, teman-teman. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki susunan to be yang diikuti oleh verb 3. Sorry, teman-teman. Jadi kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak boleh dibentuk be verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan to be sama verb ed yang dia tidak butuh objek, ini verb 2, ini juga verb 2, predikatnya double teman-teman, pemborosan. Gitu ya teman-teman. Nah yang bravo berarti tidak bisa karena double predikat. Seperti itu. Itu ya. Nah kalau yang Charlie di situ ada subjek, ada predikat tapi tidak diinversi, nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ ada kata kerja occurred, kata kerja yang tidak butuh objek, setelahnya nggak boleh dikasih objek. Maka kata benda setelahnya ini bukanlah objek tapi subjek yang diinversi. Sama kayak live tadi teman-teman, yang dicontoh hiu tadi ataupun buaya besar tadi, ya kan? Jadi lives a massive shark. Lives itu kan nggak boleh punya objek. A massive shark itu subjeknya bukan objek seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca not until the gold rush occurred a mass movement to migrate westward in large numbers. Jadi kalau diartikan baru setelah peristiwa gold rush itu penambangan emas besar-besaran di California di tahun 1848 kalau saya nggak salah ya, teman-teman. Kemudian terjadilah sebuah perpindahan besar-besaran atau perpindahan massal untuk bermigrasi atau berpindah ke arah barat dalam jumlah besar-besaran. Jadi dari pantai timur ya menuju ke barat tepi barat atau pantai baratnya Amerika seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat ada jawaban delta, alpha. Oke, antara alpha atau delta, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb 1 yaitu improve, teman-teman. Subjeknya itu adalah online collaboration tools, ya. Nah, di sebelumnya improve itu ada but fanboys setelahnya tapi nggak ada subjeknya, di sebelumnya nggak ada komanya yang menandakan fanboys ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, hanya menghubungkan yang sama saja. Nah, yang dihubungkan apa? Karena setelahnya verb 1 ya sebelumnya harusnya ada verb 1 juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini berarti kita hanya cukup mencarikan verb satunya saja. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang alpha. Oke, yang bravo tidak bisa karena subjeknya double atau pemborosan. Oke, teman-teman, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kalimat itu kalau misalkan kita mau masukkan CSP satu lagi, pastikan kalimat yang mau dimasuki CSP itu sudah lengkap. Nah, kalimat ini kan masih kehilangan satu predikat lagi, teman-teman. Jadi kalau dimasukkan yang Charlie pun kita nanti tetap kehilangan satu predikat untuk yang dihubungkan sama but ini. Itu ya. Nah, kalau yang delta subjeknya double. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha tadi. Nanti kalau dibaca, online collaboration tools not only facilitate teamwork, but also improve productivity. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, alat-alat rapat online tidak hanya memfasilitasi kinerja tim atau kinerja kerjasama tim gitu ya, tapi juga improve itu meningkatkan produktivitas seperti itu.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik, nah ini sama kayak yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman menemukan not until di paling depan, setelahnya nggak ada koma sama sekali, nggak perlu lama-lama. Langsung cari yang inversi, teman-teman. Ya, nah jawabannya ini adalah yang bravo. Seperti itu. Jadi, atau kalau kita menggunakan cara yang agak lama tadi juga nggak apa-apa. Karena cara yang agak lama itu terus kenapa diberikan, Sir? Itu untuk melatih teman-teman aturan fixnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu pun cara tercepat, teman-teman. Cuman kalau kita sudah sering-sering latihan, yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman nanti akan apa namanya, akan muncul kayak insting gitu. Kalau ada ini nggak perlu lama-lama gitu. Berarti pasti cari yang inversi. Seperti saya kalau tes itu di depan ada not until, nggak ada koma sama sekali, langsung cari yang auxiliary subject. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, tapi kalau menggunakan cara yang agak yang kita pelajari hari ini ya, agak lama sedikit untuk pembiasaan saja. Nah, itu cari predikatnya dulu. Di situ belum ada ya, teman-teman. Cari predikat di sini berarti subjeknya juga belum ada. Maka harus dicarikan subjek. Nah, kalau dilihat sendiri di depan itu ya, teman-teman, ada not until the, itu kan keterangan yang maknanya negatif, yang nomor 3. Nah, karena ada penanda inversi nomor 3, maka harus diinversi. Cari predikat dulu baru subjek. Ketemunya sama, ketemunya adalah yang bravo, seperti itu. Alpha nggak bisa karena tiba-tiba ada conjunction subjek predikat. Padahal subjek predikat cuma satu ya, kita nggak bisa memasukkan conjunction. Charlie juga nggak bisa, sama alasannya ya teman-teman, ada subjek predikat cuma satu, tidak butuh conjunction. Kalau yang delta itu salahnya karena tidak diinversi, jadi urutannya belum dibalik gitu ya. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, not until the 18th century did astronomers begin to appreciate the vastness of the universe beyond our own galaxy. Jadi kalau diartikan, baru setelah abad ke-18 para astronomer itu mulai mengakui atau menghargai betapa luasnya alam semesta di luar galaksi kita. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita bahas bersama ya. Jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Maaf, kepencet. Maaf teman-teman. Mana tadi? Oh ini. Mohon maaf ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, di situ belum ada, subjeknya juga belum ada, maka di sini kita butuh subjek predikat, tapi kok tempatnya nggak di awal. Sebelumnya nggak ada koma, dicek dulu itu ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi ya. Kalau ditarik, nah itu ternyata benar. In the northern part of Illinois, itu kan bagian utaranya Illinois. Keterangan tempat teman-teman. Kalau keterangan tempat dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Seperti itu. Jadi cari yang inversi ya, predikat dulu baru subjek. Nah jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya teman-teman. Yang alfa itu memang juga diinversi, tapi penanda inversinya dua. Ada keterangan tempat yang jelas, ada keterangan tempat yang tidak jelas. Nah, ini tabrakan nanti secara makna, teman-teman. Jadi tempatnya itu yang ini apa yang ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi salah satu saja. Kalau yang Charlie di situ tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang delta tidak ada subjeknya, ya itu kan keterangan tempat juga, ada around itu preposisi, teman-teman. Around the city of Chicago itu preposisi. Ya, teman-teman. Jadi
harus apa namanya diinversi gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, in the northern part of Illinois lies the city of Chicago, famous for its architecture and vibrant arts scene. Jadi kalau diartikan, di bagian utaranya Illinois terdapat kota Chicago yang terkenal untuk arsitekturnya dan juga skenario seni atau apa ya teman-teman, apa namanya, pemandangan-pemandangan seni yang berwarna-warni atau pameran-pameran seni yang berwarna-warni seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Nah, ini sebenarnya juga gampang sekali teman-teman. Kalau sudah hafal itu nanti enak gitu ya. Tapi untuk bisa hafal itu teman-teman harus sering-sering latihan. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah it, ada fanboys but. Berarti di situ sebelumnya harus ada subjek predikat lagi ya kan? Nah, tapi belum ada. Cuman subjek kok tempatnya tidak di depan sendiri, harus dicek sebelumnya ada apa. Ternyata benar ada not only. Not only itu salah satu dari keluarga penanda inversi nomor 3 yang negatif adverb tadi, teman-teman. Jadi harus diinversi karena dia ditempatkan di sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya. Nah, jadi cari yang predikat dulu baru subjek, berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunamis. Jadi kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk mempelajari mantel bumi, namun seismologi juga penting untuk memahami tsunami seperti itu. Alpha nggak bisa karena tidak diinversi, kita butuhnya yang inversi karena ada penanda inversi ya. Bravo tidak ada predikatnya, teman-teman hanya aja gerund sebagai subjek. Kalau yang delta malah ini nggak ada subjek, nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, oke, ada juga Charlie. Mari, oh sorry, yang Alpha Bravo itu yang tadi teman-teman. Yang ini yang Charlie ya, Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada kata irap. Subjeknya adalah geysers. Kemudian, nah ini ada but, ada koma sebelumnya. Kayaknya ini penghubung 2SP ya, teman-teman. Ya, betul. Di situ menghubungkan 2SP. Kenapa? Karena di pilihan ganda itu semuanya ada predikatnya, teman-teman. Nah, berarti karena ada fanboys di sini sebelumnya ada koma yang artinya setelahnya menghubungkan 2SP. Jadi teman-teman harus carikan subjek dulu baru predikat ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha, nah di situ ada conjunction lagi nggak bisa. Nanti conjunctionnya double teman-teman, pemborosan. Bravo juga sama. Tiba-tiba pertanyaan ini bukan cuma salah tapi dia pertanyaan teman-teman. Dibalik kan. Kata tanya predikat dulu baru subjek jadi pertanyaan nanti. Nggak bisa di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Kalau yang Charlie di situ diinversi. Nah, karena setelahnya kan jadi but itu kan setelahnya harusnya diikuti subjek predikat lagi kan, teman-teman, atau kalimat baru kan. Nah, tapi di sini ada penanda inversi nomor 3 yaitu nowhere. Otomatis setelahnya harus diinversi. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman.
gitu ya. Kalau yang delta itu tidak diinversi padahal sebelumnya ada penanda inversi, tidak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, geysers erupt in geothermal areas, but nowhere are they as iconic or regularly erupting as in Yellowstone National Park. Jadi kalau diartikan geyser itu menyembur gitu ya di area-area panas bumi atau geothermal. Tapi tak ada dimanapun mereka itu seikonik atau sesering meletusnya seperti di Taman Nasional Yellowstone. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Nah, kita bahas bersama ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga, oh Delta yang tadi, teman-teman. Berarti Charlie ya, Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, ini soalnya mirip dengan sebelumnya tadi ya kan. Cari predikat dulu. Di situ ada exist, subjeknya glaciers. Kemudian ada setelah koma itu fanboys. Harusnya setelahnya diikuti subjek predikat lagi, tapi belum ada. Ya kan, berarti harus dicarikan subjek predikat. Nah, masalahnya ini mirip dengan soal sebelumnya tadi. Di situ ada penambahan nowhere. Ini kalau diletakkan di sebelumnya subjek predikatnya harus diinversi. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud. Ketika teman-teman sering-sering latihan ketemu soal yang polanya sama, teman-teman nanti akan hafal dengan sendiri. Ketika tes menemukan yang polanya seperti itu akan mudah. Terutama kalau di kelas ini biasanya saya buatkan soal yang cloningan dari soal asli, teman-teman. Jadi cara mengerjakannya sama, kata-katanya aja yang saya rubah seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar, glaciers exist in numerous mountain ranges, but nowhere are they as massive or influential on landscapes as in Antarctica and Greenland. Jadi glasier atau daratan es itu ada di pegunungan, di berbagai pegunungan-pegunungan. Namun tak ada dimanapun yang sama besarnya atau sama berpengaruhnya terhadap daratan luas itu seperti di Antartika dan Greenland seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oh, maaf, maaf teman-teman. Saya tadi ternyata belum saya unmute. Mohon maaf ya. Saya ulangi lagi. Mohon maaf teman-teman. Tadi saya nggak sadar belum meng-unmute dan saya tidak lihat chat yang keluar tadi. Terus barusan keluar tadi. Mohon maaf teman-teman. Saya ulang lagi. Jadi caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat were studied, ya kan? Subjeknya adalah the loss. Kemudian di depan sendiri itu ada conjunction when. Artinya kita butuh satu subjek predikat lagi, teman-teman. Kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada predikat are inherited, subjeknya adalah traits, ada conjunction lagi, yaitu how. Kalau di dalam kalimat conjunction itu ada dua, maka subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan di soal itu subjek predikatnya cuma dua. Berarti di sini kita harus carikan subjek predikat ya, teman-teman. Nah, cuman teman-teman kalau menemukan, maksudnya gini, titik-titik itu di tengah-tengah kalimat atau hampir di akhir misalnya. Dan kita membutuhkan subjek predikat di titik-titik itu. Nah, teman-teman sebelumnya nggak ada koma sama sekali, harus curiga. Ya harus dicek dulu sebelumnya ada apa. Subjek itu nggak umum, teman-teman tiba-tiba jatuh di tengah itu nggak wajar, terutama ketika sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Ya, nah kalau dicek di depan itu only when the loss of heredity itu kan ada keterangan waktu, yaitu ketika hukum hereditas itu dipelajari oleh Gregor Mendel pada tahun 19 pada abad ke-19 itu kan keterangan waktu teman-teman. Nah, ketika keterangan waktu ini ketambahan dengan only, dia menjadi negatif. Dan ketika ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, itu nanti menjadi penanda inversi nomor 3. Ya, jadi di sini harus kita inversi, cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang predikat dulu baru subjek cuman satu, yaitu yang delta. Kalau yang alfa, kenapa kok salah? Di situ ada pertanyaan itu, conjunction diikuti predikat dulu baru subjek itu nggak boleh, teman-teman. Secara bentuk sudah pasti salah. Ya, itu pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada kata tanya, pasti tandanya itu titik. Maksud saya tanda tanya, bukan kata tanya, tanda tanya. Pasti yang ada itu tanda titik seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada susunan conjunction kok diikuti predikat langsung terus subjek nggak boleh, teman-teman. Kemudian kalau yang Bravo ini memang ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Kita butuhnya yang diinversi. Kalau yang Charlie sama itu ada conjunction lagi ya. Kita tidak butuh conjunction lagi karena nanti conjunctionnya ada 3. Di dalam kalimat itu kalau conjunction ada 3 kita butuh 4 subjek 4 predikat. Seperti itu. Sedangkan kalau yang Charlie kita masukkan ke titik-titik, SP-nya cuma 3. Jadi kita kehilangan SP 1 lagi nanti. Itu ya, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, hanya ketika hukum hereditas atau hukum turunan itu dipelajari oleh Gregor Mendel pada abad ke-19, barulah memungkinkan gitu ya untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat itu diwariskan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversion atau inversi ya. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis ataupun di-unmute juga nggak apa-apa. Tapi saya menjawabnya setelah saya selesai absen ya, teman-teman. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, di chat sepertinya ada yang bertanya, kenapa di predikat ketiga itu tidak diinversi ya, Sir? Tidak jadi search. Oh, maksudnya nggak jadi gitu. Tapi mungkin kita coba cek ya, kenapa kok subjek predikat yang terakhir itu tidak diinversi. Nah, mungkin sebelum saya yang menjawab nih, kenapa teman-teman subjek predikat ini kok tidak diinversi? Ada yang tahu kenapa kok tidak dibalik? Karena ada conjunction. Betul sekali, Mr. Fatih. Conjunctionnya yang mana, Mister? Iya, betul. Apalagi conjunctionnya adalah 5W1H, teman-teman. Kalau setelahnya itu teman-teman inversi, nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL nggak ada yang ditutup pakai tanda tanya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, setiap ada conjunction setelahnya jangan diinversi. Kecuali memang setelah conjunction ada penanda inversi, teman-teman. Tapi kan di situ nggak ada ya setelahnya how itu. Seperti itu. Silahkan Mr. Jufri boleh di-unmute, Mister. Izin, Sir. Iya, Eh, boleh silahkan. berarti kata negatif berarti harus diinversi ya. Sorry, Gimana? gimana, Mister? Mohon maaf. Berarti Tat- kalimatnya kalau misalnya ada kayak 4 penanda tadi itu yang dijelaskan, berarti seharusnya kalimat itu diinversi.
Ada Yang 5, betul, Mister. Jadi ada ada 5. ada 5 penanda tadi. Sebentar, saya Ya. arahkan dulu. Em, Nah ini Mister, jadi kalau ada 5 penanda ini di soal structure TOEFL yang sudah kita jabarkan satu-satu tadi ya, ada there tempatnya di paling depan sebelum subjek nggak ada koma, ada keterangan tempat di paling depan atau dipindah di paling depan nggak ada koma setelahnya ya, subjek nggak mau, ada negative adverb, keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek nggak ada koma, dan juga setelahnya then boleh diinversi boleh tidak. Kemudian ada verb ing dan verb 3 yang biasanya agak panjang, dipindah sebelumnya subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya. Seperti itu, Mister. Baik, Sir. Kembali ke soal terakhir tadi, Sir. Boleh deh. Oke, sebentar. Ini, silahkan, Mister. Ya, ini kan sebenarnya ada conjunction ya. Yang when itu yang pertama, terus Betul, how yang kedua. Jadi predikat, subjek predikat yang di setelah when ini sebelum how itu, berarti memang harus diinversi ya. betul, Mister. Jadi yang nggak pakai conjunction, kata subjek predikat yang lepas, kan kalau yang ini Hmm. ada conjunctionnya, dan setelahnya conjunction harus urut, subjek dulu baru predikat sama. Yang belakang itu juga ada conjunctionnya, makanya subjeknya harus urut. Tapi yang ini kan sebelumnya nggak ada conjunctionnya, ya kan? Nah Hmm. ini yang kita inversi. Jadi misalnya di how ini apapun conjunctionnya, eh, sebenarnya dia tidak harus diinversi lagi. Bahkan nggak boleh Nggak boleh diinversi 5-1. lagi. Betul, Karena ada conjunction, conjunction di situ ya. Ada lagi betul, conjunction yang memisahkan. betul sekali, Mister. Oke, paham. Tadi saya mikirnya cuma ada boleh satu saja yang dikonversi. Ternyata bisa beberapa predikat, subjek predikat yang dikonversi. Oke, sudah cukup. Oke. Jadi sekali lagi, kalau ada conjunction setelahnya jangan diinversi ya, teman-teman. Nah, kenapa kok the law sama were studied kok tidak diinversi? Karena ada when. Kenapa trade sama are inherited tidak diinversi? Karena ada how. Karena kalau teman-teman inversi nanti jadi kalimat tanya ya, sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya seperti itu. Maka yang diinversi hanyalah subjek predikat yang tidak menggunakan conjunction. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kecuali kalau nor itu pengecualian teman-teman. Conjunction yang agak bandel ya. Karena kenapa kok conjunctionnya agak bandel? Karena aturannya dia nyeleneh sendiri. Yang lain conjunction itu ya memang sih menghubungkan dua SP ya kan. Cuman SP yang kedua itu harus diinversi kalau kita pakai nor. Seperti itu. Tapi conjunction selain nor jangan dibegitukan. Maksudnya harus urut subjek dulu baru predikat setelahnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu lagi dari teman-teman, silakan. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman ketika mereview kembali, kemudian menemukan pertanyaan, boleh japri ya teman-teman. Dan terima kasih kalau gitu atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya ya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. And I'll see you again next time insya Allah. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day. See you next time guys.